Maturidiyah. Nah, mungkin seperti yang kalian tahu, Asy'ariyah dan Maturidiyah ini biasanya disebut sebagai Aswaja. Dan Aswaja ini adalah salah satu aliran yang mayoritas digunakan di Indonesia. Nah, sekarang kita mau cari tahu tentang gimana sih dan apa sih Asy'ariyah dan Maturidiyah itu. Kita mulai dari Asy'ariyah dulu. Asy'ariyah itu dinisbahkan dari pendirinya, yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Makanya namanya Asy'ariyah karena nama pendirinya adalah Al-Asy'ari itu. Nah, Al-Asy'ari ini siapa sih? Dia itu lahir di Basrah, Irak pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Nah, beliau ini belajar ilmu kalam dari ayah tirinya yang bernama Ali Al-Jubai yang berakidah Al-Mu'tazilah. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, Mu'tazilah ini adalah salah satu aliran yang sesat karena mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari ini mengikuti aliran Mu'tazilah hingga dia berumur 40 tahun. Nah, namun pada suatu hari Al-Asy'ari ini mengajukan pertanyaan kepada gurunya tentang kedudukan orang mukmin, kafir, dan anak kecil. Dialognya kurang lebih gini. Al-Asy'ari itu nanya ke gurunya, yaitu Al-Jubai, bagaimana kedudukan ketiga orang tersebut, yaitu mukmin, kafir, dan anak kecil. Nah, terus gurunya menjawab, yang mukmin mendapat tempat yang baik di surga, sedangkan yang kafir itu masuk neraka, dan anak kecil itu terbebas dari bahaya neraka. Nah, terus Al-Asy'ari menjawab, kalau yang anak kecil ini ingin memperoleh tempat yang lebih tinggi di surga, gimana? Mungkin enggak? Nah, terus Al-Jubai menjawab, nggak mungkin, karena yang mungkin mendapat tempat yang baik itu karena kepatuhannya kepada Tuhan. Jadi harus ada effort dia beramalnya dulu baru bisa masuk surga. Nah, sedangkan anak kecil itu belum tentu melaksanakan kepatuhan itu. Terus Al-Asy'ari menjawab, kalau anak kecil itu mengatakan kepada Tuhan, itu bukanlah salahku. Jika sekiranya engkau beri kesempatan aku terus hidup, aku akan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh orang mukmin itu. Nah, Al-Jubai menjawab, Allah akan menjawab, aku tahu bahwa jika engkau terus hidup, maka akan berbuat dosa, dan oleh karena itu akan kena hukum. Maka untuk kebaikanmu atau kepentinganmu, aku mencabut nyawamu sebelum engkau sampai kepada umur tanggung jawab atau balik. Nah, terus Al-Asy'ari nanya lagi, nah, terus kalau gitu, orang-orang kafir bisa aja dong ngomong, engkau ketahui masa depanku sebagaimana engkau ketahui masa depannya anak kecil, apa sebabnya engkau tidak jaga kepentinganku. Nah, hingga akhir dari dialog antara Asy'ari dengan gurunya Al-Jubai ini, jawabannya si gurunya ini gak berhasil memuaskan Al-Asy'ari, hingga timbullah keraguan di hatinya Al-Asy'ari. Nah, pada saat itu Mu'tazilah itu adalah aliran yang lebih mementingkan pendekatan akal daripada menggunakan Al-Quran dan hadis. Mungkin seperti yang kita ketahui bahwa aliran Mu'tazilah itu berkembang ketika Islam itu lagi sangat jaya dalam ilmu pengetahuan. Makanya Al-Mu'tazilah itu berdasarkan akal banget. Dan dari dialog tadi, Al-Asy'ari itu nggak merasa bahwa akal ini selalu bisa menjawab pertanyaan terkait ketuhanan. Karena kalau berdasarkan dialog tadi kan kayak nggak make sense juga ya. Terus Al-Asy'ari itu mulai mengembangkan ajaran teologinya yang mendahulukan dalil naqli, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dan membatasi penggunaan logika filsafat. Jadi karena dia ragu dengan dialognya tadi, dia itu mengembangkan sebuah ajaran teologi yang balance antara Al-Quran dan Hadis dan logika filsafat atau penggunaan akal. Nah, Al-Asy'ari ini terkenal sebagai ulama tauhid yang dapat menundukkan dan menghancurkan paham Mu'tazilah. Lalu aliran teologi ini disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena paham ini tuh mengikuti sunnah-sunnah. Lalu pemikiran aliran Asy'ariyah ini kemudian dikembangkan oleh generasi penerusnya, yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Fakhr Razi, Abu Ishaq Al-Isfirayini, Abu Bakar Al-Baqillani, dan Abu Ishaq Asy-Syirazi. Nah, apa aja sih pokok-pokok ajaran Asy'ariyah itu? Yang pertama yaitu terkait sifat Tuhan. Menurut ajaran Asy'ariyah, Tuhan itu ada, namun tidak menyerupai dengan makhluknya. Mungkin aku mau ngasih sedikit bahwa ada juga aliran-aliran yang menganggap bahwa Tuhan itu ada, namun menyerupai makhluknya. Kenapa mereka sampai mikir gitu? Karena mereka menafsirkan, kita salah menafsirkan Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu dapat melihat, menjadi Allah itu punya mata dan lain-lain, sehingga menamakan bahwa Allah itu
menyerupai makhluknya. Dan Asy'ariyah ini menganggap bahwa Tuhan itu ada, tapi tidak menyerupai makhluknya. Lalu yang kedua yaitu kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Gimana menurut Asy'ariyah Tuhan itu manusia itu berkuasa menciptakan tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tapi berkuasa karena memperoleh kasar dari Allah. Terus yang ketiga yaitu keadilan Tuhan. Tuhan itu tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan, sebab Tuhan Maha Kuasa atas segalanya. Lalu yang keempat yaitu melihat Tuhan di akhirat. Menurut Asy'ariyah, orang yang meninggal itu akan melihat Tuhan di akhirat nanti. Dilihat dari di sini ada dalil Al-Qiyamah ayat 75 yang bacaannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sehingga wajah orang-orang di akhirat itu akan berseri-seri karena mereka melihat Tuhannya. Lalu pokok ajaran yang kelima yaitu dosa besar. Gimana sih ajaran Asy'ariyah ini melihat dosa besar? Nah, orang mukmin menurut Asy'ariyah, orang mukmin yang melakukan dosa besar itu dihukumi fasik, terserah kepada Tuhan. Apakah akan diampuninya dan langsung masuk surga ataukah dijatuhi siksa karena kefasikannya dan kemudian baru dimasukkan surga? Semua itu terserah Tuhan. Jadi intinya menurut Asy'ariyah dosa besar itu ya udah tergantung Allahnya gimana. Kita nggak terlalu memikirkan tentang bakal gimana ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Maturidiyah samakan. Sebelumnya Maturidiyah itu terbagi dua, yaitu Maturidiyah samakan dan juga Maturidiyah muharram. Nah, jadi Maturidiyah samakan ini didirikan oleh Abu Mansur Muhammad bin Muhammad yang lahir di Madrid pada pertengahan abad ke-3 Hijriah dan tinggal di kota Samarkand pada 333 Hijriah. Abu Mansur Muhammad bin Muhammad ini adalah ulama besar di masa pemikiran kalam yang masih berkembang. Mu'tazilah ini sudah mulai meredup, sehingga Al-Maturidi ini memiliki kemiripan dengan Al-Mu'tazilah dan juga Al-Asy'ari, namun lebih ke Al-Asy'ari. Dan Abu Mansur Muhammad bin Muhammad ini berguru pada Nasr bin Yahya Al-Bakri. Dia ini adalah ulama Maturidiyah yang mengikuti mazhab Hanafi dalam bidang fikih. Nah, pemikiran ini memiliki kesamaan dengan Al-Asy'ari dan sebagiannya juga mirip dengan Mu'tazilah, tetapi tetap dalam jalur Ahlus-Sunnah wal Jamaah atau As-Sunnah. Abu Mansur bin Muhammad ini termasuk penulis produktif dalam bidang tafsir, kalam, usul fikih dan juga lainnya. Dia ini sudah membuat karya-karya penting, diantaranya ada Ta'wil Al-Sunnah, lalu ada Ma'had Al-Syariah, Al-Jadal, Al-Usul, Al-Qalat, Al-Tafrid, Al-Tauhid, dan Bayan Al-Mu'tazilah atau kritik terhadap Mu'tazilah. Nah, pokok-pokok ajaran dari Maturidiyah Samarkand ini yang pertama adalah kewajiban mengetahui Tuhan, di mana akal itu bisa menyadari bahwa manusia itu wajib mengenal Tuhan, tapi yang mewajibkan itu tetap Tuhan, bukan akal manusia itu sendiri. Dan ini tuh berbeda dengan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa akal sendiri yang menentukan kewajiban itu. Selanjutnya ada kebaikan dan keburukan menurut akal. Yang menurut Al-Maturidi, akal itu bisa tahu mana yang baik dan buruk, tapi kewajiban agama itu tetap dari wajib. Dan ini tuh beda dengan Asy'ariyah yang bilang baik buruk hanya tergantung perintah atau larangan Tuhan. Selanjutnya ada hikmah dalam perbuatan Tuhan. Tuhan itu berbuat dengan hikmah atau ada tujuannya, tetapi tidak dipaksa dan tidak wajib untuk berbuat baik. Beda dengan Mu'tazilah yang menganggap Tuhan itu wajib berbuat baik dan juga berbuat yang terbaik. Selanjutnya lanjut ke Maturidiyah yang kedua, yaitu Maturidiyah Bukhara. Nah, Maturidiyah Bukhara ini dikembangkan oleh Abu Yusuf Muhammad Al-Bazrawi. Beliau ini lahir pada tahun 421 Hijriah dan wafat di Bukhara pada tahun 493 Hijriah atau 1999 Masehi. Al-Bazrawi ini berasal dari keluarga keilmuan dan dia ini adalah cucu dari murid Al-Maturidi. Abu Yusuf Muhammad Al-Bazrawi dikenal sebagai ulama besar yang produktif dalam bidang ilmu kalam dan pernah menjabat sebagai hakim di Samarkand. Al-Bazrawi ini mempelajari pemikiran Al-Maturidi sejak kecil melalui ayahnya. Kemudian melanjutkan belajarnya kepada beberapa ulama seperti Yaqub bin Yusuf Al-Naisaburi dan juga Abu Fakir. Abu Yusuf Muhammad Al-Bazrawi ini memperdalam pemikiran filsafat dan kalam, termasuk mempelajari karya-karya Mu'tazilah, filsafat dan Asy'ariyah. Beliau juga mengkaji antara Maturidiyah lewat kitab Tauhid dan Tablet Al-Quran.
Selanjutnya ada pokok-pokok ajaran dari Maturidiyah Bukhara. Yang pertama adalah akal dan wahyu. Akal itu hanya bisa tahu baik buruk, tapi kewajiban menjalankan kebaikan hanya bisa diketahui dari wahyu. Selanjutnya ada kalam Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an. Ajaran Maturidiyah Bukhara ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah kekal dan tidak diciptakan, dan ayat-ayat yang tertulis hanyalah bentuk kiasan, bukan hakikat kalamullah. Selanjutnya sifat-sifat Tuhan, bahwa Allah ini mempunyai sifat-sifat yang kekal, bukan jasmani. Dan ayat-ayat seperti tangan atau mata Tuhan itu harus ditakwil atau dilihat secara makna, bukan harfiah, supaya tidak salah paham. Selanjutnya ada perbuatan manusia. Ajaran Maturidiyah Bukhara ini menjelaskan bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh Tuhan, tapi manusianya lah yang melakukannya. Dan manusia itu punya kehendak, tapi kebebasannya itu sangat terbatas. Lalu janji dan ancaman, menjelaskan bahwa Allah ini pasti menepati janjinya untuk memberi pahala. Tapi Allah ini bebas mengampuni atau menghukum pelaku dosa besar sesuai dengan kehendak Allah. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, 3 penanya.